Halo anak kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 7 dimanapun berada sehat-sehat semuanya ya. Kali ini Bapak buatkan soal-soal ujian semester 2 pelajaran IPS khusus untuk anak kelas 7 SMP dimanapun berada ya. Kita langsung aja anak-anak ya. Ini dia soal pertama. Banyak kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing yang termasuk dalam mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Salah satunya adalah kata ekonomi yang diambil dari bahasa Yunani yakni oikonomia. Kata oikonomia artinya adalah A. Aturan negara, D. Aturan rumah tangga, C. Kegiatan manusia, D. Aturan masyarakat. Jawabannya adalah yang B, aturan rumah tangga ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pengurus kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pengurus kebutuhan itu disebut A. Kelangkaan, B. Kebutuhan, C. Keinginan, D. Kemakmuran. Jawabannya adalah A. Kelangkaan ya. Yang A jawabannya. Soal berikutnya. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup disebut kebutuhan A. Sekunder, B. Primer, C. Tersier, D. Kuarter. Jawabannya adalah yang B. Primer ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Di halaman gambar itu ada orang lagi selfie. Gambar di samping ini menunjukkan salah satu kebutuhan manusia menurut A. Intensitasnya, B. Sifatnya, C. Waktunya, D. Subjeknya. Jawabannya adalah ya menurut sifatnya, yang B jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Setiap orang memiliki perbedaan, salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Ervina lebih suka rumbah dibandingkan Venesia yang lebih suka seblak. Hal ini menunjukkan perbedaan A. Pendapat, B. Keinginan, C. Harga, D. Selera. Jawabannya adalah D. Selera ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pakaian nelayan di Karasong lebih tipis dibandingkan dengan pakaian orang yang tinggal di pegunungan. Perbedaan jenis pakaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya perbedaan faktor A. Selera dan kesukaan, B. Lingkungan tempat tinggal, C. Tingkat pendidikan, D. Kedudukan sosial. Jawabannya adalah yang B. Lingkungan tempat tinggal ya. Untuk mendapatkan air mineral dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti membangun pabrik di daerah yang dekat dengan sumber mata air, distribusi dari pabrik yang berada di pegunungan ke konsumen, dan lain-lain. Air mineral merupakan salah satu contoh dari barang A. Substitusi, B. Komplementer, C. Ekonomis, D. Bebas. Jawabannya adalah ekonomis, yang C jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan macam-macam barang berikut ini. Yang pertama, tas. Yang kedua, SIM.
yang kedua sinar matahari, yang ketiga udara, yang keempat air mineral, dan yang kelima pakaian. Barang bebas ditunjukkan dengan nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 5. Jawabannya adalah yang B, nomor 2 dan 3. Nomor 2 adalah sinar matahari dan nomor 3 adalah udara. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jika di rumah seorang ibu tidak masak nasi lalu digantikan dengan menyediakan singkong goreng, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari barang A. Ekonomis, B. Bebas, C. Substitusi, D. Komplementer. Jawabannya adalah substitusi, yang C jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Biasanya saat menggunakan sepatu, maka harus menggunakan kaos kaki untuk menghindari kaki lecet dan bau. Dalam hal ini, kaos kaki merupakan salah satu contoh dari barang A. Ekonomis, B. Bebas, C. Substitusi, D. Komplementer. Jawabannya adalah yang D. Komplementer ya, yang D jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan A. Menambah jumlah barang yang dikonsumsi, B. Menambah jumlah jasa yang dikonsumsi, C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi, D. Mengurangi jumlah jasa yang dikonsumsi. Jawabannya adalah C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi ya, yang C jawabannya. Seorang pengusaha dodol mangga memanfaatkan mangga yang tidak tahan lama untuk diolah kembali menjadi barang yang memiliki harga jual lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa yang disebut dengan A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Transisi. Jawabannya adalah A. Produksi ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah untuk A. Memenuhi kebutuhan konsumen, B. Memperoleh penghargaan dari pemerintah, C. Berbuat baik kepada sesama manusia, D. Menarik simpati dari masyarakat. Jawabannya adalah yang A. Memenuhi kebutuhan konsumen ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah A. Tukang ojek online membeli makanan di pasar, B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor, C. Tukang sayur menjajakan sayuran ke rumah-rumah, D. Peserta didik memakai seragam pramuka. Jawabannya adalah yang B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor. Itu dia ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan daftar berikut ini.
menjual barang dengan harga murah. Yang kedua, hasil produksi lebih berguna dari barang bagi masyarakat. Yang ketiga, membantu diskontinuitas kegiatan produsen. Yang keempat, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Manakah yang termasuk tujuan kegiatan distribusi? Apakah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan 4. Kita lihat nomor 2. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang nomor 4, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Itu dia jawabannya, yang C ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Batu yang ada di pegunungan akan bertambah nilainya, gunanya kalau dibawa ke toko bangunan dan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dinamakan nilai guna. A. Tempat, B. Kepemilikan, C. Waktu, D. Bentuk. Jawabannya adalah A. Tempat ya, yang A jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Banyak barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. Hal ini merupakan salah satu contoh dari nilai guna. A. Kepemilikan, B. Waktu, C. Tempat, D. Bentuk. Jawabannya adalah D. Bentuk ya, dari nilai guna bentuk ya, yang D jawabannya. Seorang ibu memilih pakaian dengan harga yang lebih murah di pasar Tegal Gubuk dibandingkan membeli pakaian di pasar yang ada di sekitar rumahnya. Hal ini menunjukkan A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Tindakan ekonomi, D. Kegiatan ekonomi. Jawabannya adalah B. Prinsip ekonomi ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan daftar berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau baku dengan mutu yang baik. 2. Mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang tinggi. Yang keempat, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran dan tepat waktu. Manakah yang termaksud penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? Apakah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3. Jawabannya adalah yang A. 1 dan 2. Kita lihat nomor 1. Menggunakan bahan mentah atau baku dengan mutu yang baik. Nomor 2. Mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Kita lanjut soal berikutnya. Siswa mengumpulkan sumbangan untuk dikirim kepada saudaranya yang sedang mengalami musibah tsunami di Banten. Tindakan ini merupakan salah satu motif ekonomi, yakni A. Memenuhi kebutuhan, C. Berbuat sosial, C. Mendapatkan penghargaan, D. Memperoleh kekuasaan. Jawabannya adalah B. Berbuat sosial. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pasar menurut wujudnya dibagi menjadi dua, yakni pasar konkret dan pasar abstrak. Jelaskan perbedaannya. Apa kira-kira perbedaan keduanya? Pasar konkret dan pasar abstrak. Jawabannya adalah
Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung dalam pasar, akan tetapi transaksi dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembelinya. Itu dia ya, belanja online ya kalau pasar abstrak ya. Ya, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Sebutkan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jawabannya adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang nomor 1, mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kedua, memiliki sikap mental seorang wirausaha. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang keempat, memiliki keterampilan wira swasta. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Itu dia jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jelaskan bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Jawabannya adalah penyebaran agama Islam di Indonesia melalui A. Perdagangan, B. Pernikahan, C. Pendidikan, D. Kesenian. Itu dia penyebaran agama Islam di Indonesia ya. Demikianlah soal-soal ujian semester genap pelajaran IPS khusus untuk anak kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat buat anak didik kami, buat siapapun yang menonton video ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.